Kita ini adalah garam dan terang dunia. Garam akan menjadi penyedap rasa, memberikan rasa yang berbeda kepada orang-orang yang memang hidupnya hambar, kehidupannya hambar, perjalanannya dengan Tuhan tidak ada. Apa yang dilakukan setiap harinya kacau balau, hidupnya berantakan, masa depannya suram. Nah, kita sebagai garam, kita tuh datang kepada mereka, berada di tengah-tengah mereka untuk memberikan warna yang berbeda, memberikan rasa yang berbeda. Baru hidup kita ini memberikan dampak yang benar-benar real, memberikan dampak buat orang-orang yang belum kenal Tuhan, atau orang-orang yang hidupnya lagi kacau, babak belur atau berantakan. Garam tidak akan berguna kalau udah nggak asin lagi. Apa fungsinya kalau garam udah nggak asin lagi? Ya diinjak-injak. Nah, kita juga adalah terang dunia. Terang di antara terang nggak akan kelihatan. Kalau terang satu terangnya 5.000 watt, satunya 10.000, satunya 500, satunya hanya 10 watt, kalah dengan terang yang lebih gede. Tapi terang kita, sekalipun terang itu hanya 5 watt atau setengah watt sekalipun, tapi kalau di tempat gelap kita akan memberikan warna yang berbeda. Kita ini harus menjadi terang di tempat gelap. Di tempat gelap itu di mana? Di dunia. Dunia itu di mana? Di sekitar lingkungan hidup kita yang orang-orang yang gak kenal Tuhan itu. Orang-orang yang jauh dengan Tuhan, orang-orang yang gak memiliki pengalaman dengan Tuhan. Ketika kita berada di antara mereka, real terang yang ada di dalam diri kita itu memancarkan, menerangi hati mereka. Jadi kita memberikan dampak kepada mereka, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Salah pengertiannya selama ini bahwa pelayanan harus di gereja, jadi pengerja, jadi asar, jadi greeter, jadi worship leader, jadi pengkhotbah, jadi penginjil, atau jadi pembawa kantong persembahan. Itu memang pelayanan di gereja. The real pelayanannya adalah ketika kita terjun menanganin mungkin ipar, mungkin sepupu, mungkin orang tua, mungkin keluarga, teman-teman, sahabat, atau orang-orang yang tidak kenal sama sekali. Kita terjun ke dalam kehidupan mereka, kita dampakin mereka dengan Kristus, kita terangi dengan firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Itu sebenarnya juga pelayanan. Pelayanan tidak melulu di gereja. Pelayanan itu sebenarnya real 24 jam sehari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana itu? Di keluarga. Di keluarga itu yang penting. Di rumah tangga, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja, tempat kita bisnis. Dimanapun saya berada secara pribadi, orang kenal saya. Dimanapun saya berada. Saya tinggal di apartemen ini. Hampir semua security kenal saya, banyak tetangga kenal saya. Saya belajar ngobrol sama mereka, saya belajar membaur dengan mereka. Saya memberikan dampak yang berbeda kepada mereka. Ketika saya buka usaha di sebuah toko atau di sebuah mall, hampir semua orang-orang mall itu kenal saya. Kenapa? Saya mau buka diri, saya untuk ngobrol sama mereka. Sebenarnya ngobrol, tujuan untuk bergaul dengan mereka, tujuannya bukan untuk apa-apa. Tujuannya adalah menggarami mereka dengan garam dan terang dunia. Harus merasakan Kristus melalui hidup kita. The real kehidupan kekristenan, pelayanan kekristenan adalah 24 jam sehari tadi itu loh. 24 jam sehari, bukan 2 jam di gereja, bukan. Pelayanan, the real pelayanan adalah kehidupan kita yang selama 24 jam sehari, 7 hari per minggu, 30 hari per bulan, dan 365 hari per tahun. Itu yang real kehidupan kita. Memberikan dampak apa? Hidup kita lu memberikan dampak apa? Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, itu memberikan dampak apa tidak? Itu akan terbukti, ada buahnya. Seseorang akan dikenal baik, seseorang akan dikenal aslinya seperti apa, dilihat dari buahnya. Buahnya dari apa? Apa yang dilakukan selama ini. Pohon akan dikenal itu pohon baik atau pohon buruk dari buahnya aja. Hasilnya seperti apa? Asam, atau malah nggak berbuah sama sekali, atau malah memberikan buah yang memberikan dampak pada orang banyak. Kehidupan kita pun sama. Kalau kita ini tidak memberikan dampak apa-apa kepada orang-orang di sekitar kita, hidup kita tidak memberikan dampak, hidup kita hanya flat saja, itu artinya ada sesuatu yang salah dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Karena sehatnya, realnya kekristenan kita adalah memberikan dampak kepada banyak orang, dibawa semakin kenal Tuhan, mendekatin ke arah Kristus, semakin diubahkan ke arah Kristus. Saya bersyukur seperti Bapak tadi dan kesaksiannya, berikan dampak pada orang-orang. Ketika ngobrol, mulai dibawa mendekat kepada Kristus. Dengarkan baik-baik ya. Kita tidak bisa membawa orang kepada diri kita.
ketika kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai siapapun juga ya, ketika kita melayani orang, kita harus fokusnya harus dibawa orang itu semakin mendekat kepada Kristus, bukan mendekat kepada kita. Bapak Ibu tahu kan, kalau semakin orang dekat sama saya, Eva tahu itu semakin dekat sama saya, sering saya omelin malah, sering saya tegur, saya ngomongnya semakin ketus. Karena saya tidak mau membawa orang itu dekat kepada saya. Harus dibawa semakin dekat kepada Kristus. Fokusnya kepada bukan hamba Tuhannya, fokusnya bukan pada diri kita, fokusnya adalah harus setiap orang yang dekat dengan kita, kalau bisa kita bawa mendekat ke arah Yesus Kristus Tuhan. Fokusnya pada Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan yang banyak orang nyeret pengikutnya mendekat kepada dia, salah. Harus tujuan utamanya, fokusnya, mata kita yang tertuju pada Yesus Kristus. Itu baru orang bisa diubahkan. Hidup kita harus memberikan dampak yang seperti itu. Kita harus berikan benar-benar berbeda nih. Terang kita kalau kumpul sama orang terang, terangmu tidak akan kelihatan begitu rupa. Terangmu tidak akan kelihatan real ketika kita sama-sama berada di tempat terang. Hidupmu akan memberikan dampak ketika hidupmu berada di tempat yang gelap. Akan ketahuan urapan di kamu, hikmat, pengertian, kuasa, apapun yang Tuhan percayakan sama kamu ketika kalian berada di tempat gelap, di dalam dunia orang-orang yang bermasalah, kamu akan memberikan dampak. Dan dampak itu ketika kamu bergaul dengan Tuhan besar sekali. Orang-orang yang kita ajak ngomong benar-benar dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan, dilawat Tuhan. Hal-hal yang ajaib yang kita tidak pernah pikirkan, kita tidak pernah duga-duga, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan lakukan begitu rupa dahsyat adanya. Dampak kita harus semakin besar hari demi hari. Baru kita ngomong sedikit, orang dijamah Tuhan. Baru kita ngomong, orang disentuh Tuhan. Kenapa? Merasakan Tuhan melalui hidup kita. Real Tuhan manifestasi melalui hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Kekristenan adalah 24 jam sehari. Di rumah, di pekerjaan, di jalan-jalan, di mana saja. Pelayanan bukannya sekedar terpatok dalam gedung gereja. Toh sekarang hari ini kita kalau terpatok pelayanan dalam gedung gereja, gereja hari ini tutup, kita nggak tahu bukanya sampai kapan. Betul? Pendeta juga, kalau pelayanan pendeta itu hanya di gereja, hari ini gereja tutup. Mau pelayanan apa? Nggak punya mimbar pendeta hari ini. Pelayanan real adalah kita melayani pasangan hidup kita dengan baik, orang kita dengan baik, saudara-saudara kita dengan baik, sanak famili, orang lain, sahabat, kerabat kita melayani mereka dengan baik. Dengan apa? Sikap, perbuatan, tutur kata, apapun yang kita lakukan harus mencerminkan Kristus. Itu baru orang didampakin. Kalau kita terpatok pelayanan bawahnya di gereja, hari ini gereja tutup. Pendeta tidak punya mimbar, nggak bisa khotbah. Paling khotbahnya juga di online kan. Seperti hari ini kita khotbah di online. Kita pelayanan di online. The real hidupmu akan mencerminkan Kristus apa tidak ketika kamu ketemu orang-orang yang bermasalah. Dampaki mereka. Garamin mereka. Buat mereka mengalami Kristus. Semakin hari ke arah Kristus. Semakin kita latih itu, kita diberikan ketajaman secara rohani, kepekaan secara rohani. Tuhan akan tambahkan lagi, ditambahkan lagi. Kita tidak pernah tahu bahwa kita ini diurapin dalam urapan kesembuhan apa tidak. Kalau sampai kita turun tangan doain orang sakit tuh, kita tahu kita ini urapan apa tidak. Dengerin baik-baik, setan selalu nipu kita bahwa kita adalah bukan orang yang diurapin Tuhan. Ditutup-tutupin itu. Kita ditipu setan. Kita akan tahu bahwa kita ini diurapin, tangan kita memiliki urapan kesembuhan sampai kita tumbang tangan orang sakit. Orang sakit itu dilawat Tuhan apa tidak. Kalau kita nggak mau cobain, ya Tuhan nggak akan bekerja. Tapi ketika doain orang sakit, dan tiba-tiba ketika kita doain orang sakit, orang sembuh mau nggak sembuh itu kan yang nyembuhin Tuhan, bukan kita. Bagian kita dalam melakukannya. Ngapain? Doain, tumbangin tangan, kelar. Kalau nggak sembuh ya urusannya Tuhan, ngapain pusing. Saya udah bersaksi berkali-kali sama Bapak Ibu kan, bahwa saya doain orang sakit, bukannya malah sembuh, tambah malah meninggal banyak sekali itu, ada hampir 15 orang. Nggak masalah orang yang nyembuhin bukan saya kok, yang nyembuhin Tuhan kok. Saya berani kalau ke khotbah itu altar call, orang pelayanan kesembuhan. Kenapa? Beberapa orang tanya, Bapak kenapa Bapak berani? Karena yang nyembuhin bukan saya, yang nyembuhin Tuhan. Kalau nggak disembuhin ya urusannya Tuhan. Bagian saya adalah melakukan, doain. Bapak Ibu tidak akan pernah tahu karunia, bahwa ada karunia roh yang bekerja dalam Bapak Ibu sampai Bapak Ibu bergerak. Ketika ada orang sakit, doain orang sakit. Ketika ada orang bermasalah, konselingin mereka. Tentu mereka, siapa tahu Bapak Ibu dipakai untuk pelayanan konseling,
untuk memulihkan hati mereka, melayani pelepasan, ngusir setan dengan hal-hal ajaib yang Tuhan sediakan. Itu karunia sebenarnya udah dalam diri kita. Ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, sebenarnya semua karunia Roh itu tinggal dalam diri kita. Hanya kita tidak pernah tahu operasikannya sampai kita bergerak mempraktekannya, baru ketahui. Semakin kita praktek, semakin setia Tuhan akan tambahkan, diperbesar lagi. Ketika Bapak Ibu bisa dipercaya sama orang lain untuk ngonselingin, ketika Bapak Ibu setia melakukannya, Bapak Ibu akan dipertemukan dengan orang-orang yang perlu Bapak Ibu layanin loh. Terus semakin besar. Ketika Bapak Ibu bisa doain orang sakit sembuh tuh. Sering doain orang sakit, semakin urapan kesembuhan semakin nempel, lekat, dan semakin diperbesar. Atau melayani pelepasan, atau apapun juga, atau pelayanan memberi. Ketika Bapak Ibu setia memberi, nanti makin hari Bapak Ibu akan dipercayakan. Dari memberi makan 1 orang, bisa 2 orang, 5 orang, 10 orang, bisa 10 kota Bapak Ibu bisa kasih makan. Karena apa? Dimulai dari kesetiaan. Nah, kita melayani Tuhan, di real prakteknya kehidupan kekristenan itu seperti itu. Kemana? Terjun, melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang yang perlu Tuhan, orang-orang yang perlu dilawat Tuhan, orang-orang yang perlu dipulihkan Tuhan. Di real pelayanan. Pelayanan bukan terbatas dari 4 sisi gedung gereja saja, tapi pelayanan adalah terjun, bertemu, melayani, mengonselingin, mendoakan orang-orang yang belum kenal Tuhan supaya dilawat Tuhan. Haleluya.